Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahim Ramadana dari Prodi Keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Nurul Jadi. Saya di sini mau menerangkan tentang materi konsep biologi sel dan genetika dalam kehidupan manusia. Sebelum beranjak ke materi sel tersendiri, di dalam makhluk hidup atau di dalam tubuh manusia itu terdapat sistem-sistem organ seperti organ pernafasan, pencernaan, dan lain sebagainya. Dan sistem organ tersebut dibagi lagi menjadi organ seperti jantung, paru-paru, anus, dan lain sebagainya. Dan organ tersendiri itu masih terbagi, dipilah-pilah lagi menjadi jaringan-jaringan. Terus jaringan dipecah lagi sehingga paling kecil, paling sederhana, yaitu sel. Pengertian sel tersendiri tersebut adalah kumpulan materi yang paling sederhana yang dapat hidup dan merupakan unit penyusun semua makhluk hidup. Itu pengertian sel sendiri. Sel itu terbagi menjadi dua. Ada sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Apa sih perbedaan antara keduanya? Itu ada perbedaan. Yang pertama, ketika sel prokaryotik itu lebih kompleks, lebih banyak lah dan lebih besar dibandingkan sel prokaryotik. Perbedaan ketika sel eukaryotik itu lebih kompleks, ketika sel prokaryotik itu kurang, lebih kompleksan sel eukaryotik. Perbedaan yang kedua yaitu ketika sel prokaryotik itu memiliki DNA yang berada di daerah nukleoid, sedangkan sel eukaryotik itu DNA-nya terdapat di dalam nukleolus. Itu perbedaan yang kedua. Perbedaan yang ketiga itu ada atau tidaknya organel. Ketika sel prokaryotik itu tidak memiliki organel dan sel eukaryotik itu memiliki organel. Organel tersebut seperti mitokondria, badan Golgi, dan retikulum endoplasma. Selanjutnya, sel tersebut ada strukturnya, ada bagian-bagiannya. Yang pertama membran plasma, yang kedua sitoplasma, yang ketiga nukleus atau inti sel. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, membran plasma. Membran plasma adalah bagian luar sel yang memisahkan sel dari lingkungan sekitar. Membran sel tersebut itu memiliki fungsi. Fungsinya ialah untuk pertukaran zat antara sitoplasma dan larutan di luar sel. Komposisi kimia membran plasma itu terdiri dari protein dan lemak. Terus yang kedua, bagian atau struktural sel yang kedua adalah sitoplasma. Sitoplasma ialah zat yang terdapat di antara inti sel dan membran sel, di antara keduanya, yang mana sitoplasma tersebut terdiri dari organel dan sitosol. Organel itu terdiri atas retikulum endoplasma, kompleks Golgi, mitokondria, dan lain sebagainya. Terus bagian sitoplasma yang tidak termasuk organel, tidak masuk di dalam organel tersebut, itu disebut dengan sitosol. Itu penjelasan tentang sitoplasma. Yang bagian yang ketiga adalah nukleus atau inti sel. Bagian-bagian inti sel terdiri atas yang pertama membran inti, kedua
kromosom, ketiga nukleus. Dan saya akan jelaskan satu persatu. Inti-inti sel itu kan ada 3 barusan, bagiannya ada 3. Yang pertama membran inti. Membran inti ini memisahkan inti sel dan sitoplasma. Membran inti terdiri atas 2 lapisan membran, dan pada daerah tertentu terdapat pori-pori yang berfungsi sebagai tempat keluar masuknya bahan kimia. Bagian inti sel yang kedua, nukleoplasma dan kromosom. Inti sel mengandung nukleoplasma, yaitu suatu cairan kental yang berbentuk jeli. Bahan kimia yang terdapat pada nukleoplasma antara lain larutan fosfat, gula ribosa, protein, dan asam nukleat. Dan bagian-bagian inti sel yang ketiga adalah nukleus. Suatu benda berbentuk bulat terdiri dari filamen dan butiran-butiran. Secara kimiawi, nukleus terdiri atas ADN, ARN, dan protein. Nukleus tersebut berfungsi untuk sintesa ARN ribosom. Terus kan barusan itu sekilas tentang sel dan bagian-bagiannya. Yang kedua, saya akan menerangkan tentang genetikanya. Genetika tersebut berasal dari kata gen. Gen berarti bagian kromosom yang menjadi lokasi sifat keturunan. Ketika ada pertanyaan, di mana tempatnya gen tersebut? Saya jelaskan agak rinci agak rinci sedikit. Di dalam sel barusan sudah dijelaskan, itu terdapat DNA. Yang mana DNA tersebut tersendiri terdapat gen. Jadi kesimpulannya, awalnya itu tidak gen, di dalam gen itu ada DNA, di dalam DNA itu di dalam sel itu terdapat DNA, dan di DNA tersebut terdapat sel, itu gen. Dan genetika tersendiri adalah ilmu yang berhubungan dengan studi dan pemahaman tentang faktor keturunan, evolusi, perkembangan ekologi, biologi molekul, dan ilmu forensik. Dan kita mempelajari genetika tersebut ada manfaatnya, ada fungsinya. Apa sih manfaat dan fungsinya? Agar kita dapat mengetahui sifat-sifat keturunan kita sendiri, serta setiap makhluk hidup yang berada di lingkungan kita. Karena kita itu sebagai makhluk sosial, tidak otonom, tidak hidup sendiri. Kita itu sosial, harus berinteraksi dengan orang lain, dengan makhluk lain. Jadi kesimpulan dari materi yang saya jelaskan barusan tentang biologi sel dan genetika, ketika sel ialah unit struktural terkecil yang sekaligus juga sebagai organisasi terkecil dari makhluk hidup. Itu kesimpulan dari dari sel. Dan kesimpulan dari genetika adalah ilmu yang mempelajari tentang keturunan atau sifat-sifat makhluk hidup. Sekian. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati kalian, saya sebagai pemateri memohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.